Halo para penggemar setia Magnum Eceran, bersama admin kesayangan kalian, mari kita lanjutkan perjalanan mendebarkan Xiao Yan. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Xiao Yan, dengan keberanian yang membara, berhasil menaklukkan dua tokoh perkasa dari alam Taishu. Tak lupa, bantuan dari Yang Mulia Ratu kedua sungguh tak ternilai. Kini, dengan sorot mata yang tajam dan aura yang tak tergoyahkan, Xiao Yan berdiri di hadapan musuh-musuhnya. Suaranya menggelegar, memecah keheningan. Jangan harap bisa melarikan diri, hari ini, kalian akan merasakan kekuatan sejati dan bertekuk lutut di hadapanku. Melihat hal ini, sosok Yu Qing dan Tai Qing terlihat benar-benar pucat. Mereka berpikir bahwa setelah Xiao Yan menghancurkan dua orang dari Taishu, akan tiba giliran mereka untuk dieksekusi. Yu Qing akhirnya segera berkata agar mereka tidak perlu khawatir. Orang ini tidak terlihat seperti orang yang kejam. Selama kita menjelaskan semuanya dengan jujur, mungkin masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tai Qing hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan wajah yang benar-benar terlihat pucat. Setelah menembus ke langkah kelima keabadian, mereka bertemu dengan sangat sedikit orang yang benar-benar dapat mengancam mereka. Perasaan diselimuti oleh ancaman kematian ini benar-benar membuat keduanya ketakutan. Bersamaan dengan obrolan keduanya, segera terdengar teriakan dari kejauhan. Xiao Yan pada saat ini mengulurkan tangannya, meraih kepala orang kuat dari Taishu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiao Yan menghancurkan salah satu kepala di antara kedua orang dari Taishu ini. Tai Qing dan Yu Qing pada saat ini saling memandang dan hanya bisa terdiam setelah melihat apa yang terjadi. Yu Qing akhirnya segera berkata bahwa ia sepertinya akan menarik kembali kata-katanya. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan menatap ke arah sosok yang baru saja dihancurkannya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa ternyata di balik armor tersebut, mereka hanyalah seorang langkah awal keabadian. Sesaat setelah Xiao Yan selesai berbicara, armor pada orang kuat Taishu yang dibunuh oleh Xiao Yan berubah menjadi cair. Selanjutnya, cairan ini bergegas menuju ke arah orang kuat Taishu di sisi lain dengan gila-gilaan. Armor ini seketika langsung bergabung menjadi satu, dan bersamaan dengan hal tersebut, aura yang lebih kuat juga keluar dari tubuh orang Taishu yang tersisa. Sosoknya kembali berjuang dan berniat untuk segera melarikan diri. Dalam sekejap mata, sosoknya melesat menjauhi Xiao Yan. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan segera mengepakkan sayap dewa bela diri di punggungnya. Xiao Yan langsung melesat dan dalam sekejap mata sudah berada di hadapan si pria. Pria dari Taishu pun menggertakkan giginya dan segera melesatkan tinju ke arah Xiao Yan yang menghalangi jalannya. Saat ini, sosoknya telah menyatu dengan Void God Armor milik orang lain. Dengan kata lain, saat ini ia mengandung kekuatan keabadian di dalam armor orang kuat sebelumnya. Momentumnya melonjak dan Xiao Yan juga benar-benar terkejut. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa di dalam Void God Armor ini sebenarnya ada makhluk keabadian yang rentan. Sosoknya benar-benar bisa mengalahkan makhluk keabadian yang lebih kuat dengan mengandalkan Void God Armor ini. Void God Armor juga ternyata bisa menyatu satu sama lain dan akan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan segera melesatkan tinjunya ke arah si pria. Xiao Yan yang telah bergabung dengan klon dewa asli mengerahkan semua kekuatannya. Dua tinju akhirnya segera bertabrakan dengan keras dan angin kencang menyapu sekitar. Sesaat setelah benturan, sosok Xiao Yan terguncang dan langsung terlempar ke belakang ratusan meter. Xiao Yan benar-benar dirugikan dalam pertempuran di antara kedua belah pihak. Ekspresi keterkejutan melonjak di mata Xiao Yan. Namun, meskipun Xiao Yan terlempar mundur, serangan ini tidak melukai Xiao Yan. Sayap bela diri pun kembali bergetar hebat dan sosok Xiao Yan, tanpa penundaan lagi, kembali berubah menjadi bayangan. Xiao Yan kembali mengayunkan tinjunya kepada sosok kuat dari dunia Taishu. Dua sosok ini kembali bertabrakan dengan Xiao Yan yang kembali dipukul mundur. Namun, jarak Xiao Yan terlempar mundur saat ini jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiao Yan juga jelas merasakan bahwa tinju yang sama diledakkan kembali oleh sosok tersebut. Namun kali ini Xiao Yan merasakan bahwa kekuatan dari tinju ini telah melemah. Xiao Yan pun segera menyadari bahwa tampaknya kekuatan dari Void God Armor semakin lama semakin berkurang. Xiao Yan juga mengerti, setelah mengamati, bahwa mereka benar-benar menggunakan energi dari orang-orang yang mereka bunuh untuk memperkuat kekuatan mereka dalam membunuh makhluk keabadian. Mereka juga menggunakan satu kali metode dan tidak pernah menggunakan dua kali serangan. Tampaknya setiap serangan yang mereka lakukan akan memakan waktu. Dengan begitu, mereka selalu menyerang dan langsung menghabisi musuh mereka dengan cepat. Dengan pemahaman ini, Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan kembali melesatkan serangan. Setelah beberapa benturan,
Akhirnya sosok Xiao Yan tidak lagi terlempar dan hanya terguncang sedikit. Xiao Yan kembali tersenyum dan di saat berikutnya, tinju Xiao Yan dilesatkan dengan kekuatan penuhnya. Xiao Yan mengeluarkan teknik 82 tinju transformasi para dewa yang diturunkan kepadanya oleh klan dewa asli. Kekuatan dahsyat benar-benar terpancar dari tinju Xiao Yan. Tetapi, meskipun begitu, Xiao Yan saat ini tidak dapat menggunakan sepenuhnya kekuatan tersebut. Xiao Yan harus mempelajari metode tinju ini terlebih dahulu sebelum akhirnya ia bisa mempraktikkannya. Selain itu, kekuatan fisik Xiao Yan juga harus lebih kuat untuk mempraktikkan teknik tersebut. Sementara itu, di sisi lain, sosok pria kuat dari Taisu masih melawan dengan gigih. Ia bisa merasakan bahwa kekuatannya saat ini dengan cepat melemah di bawah serangan gila Xiao Yan. Kekuatan dari Dewa Asli Bintang 3 dikombinasi dengan 82 tinju transformasi dewa. Kekuatan dari setiap pukulan yang dihasilkan benar-benar tidak dapat diremehkan. Hal itu terbukti karena dalam beberapa tarikan napas, sosok dari dunia Taisu ini segera berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tinju Xiao Yan menghantam Void Guard Armor yang membentuk cairan yang masih melindungi tuannya. Namun saat ini Void Guard Armor benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan yang seperti sebelumnya. Xiao Yan kembali tersenyum dan bergumam bahwa armor ini sangat bagus, dan aku menginginkannya. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar, tinju Xiao Yan juga akhirnya segera mengenai wajah sosok tersebut. Pria itu seketika terlempar mundur. Armor yang baru saja melapisi kepalanya juga sepertinya tidak lagi mampu menahan pukulan keras Xiao Yan. Armor ini menghilang, memperlihatkan wajah asli yang bersembunyi di balik armor. Pria itu juga menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan dan ia menyadari bahwa ia benar-benar tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sosoknya lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini adalah sesuatu yang konyol. Bahkan jika si pria mati, Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan Void Guard Armor ini. Hanya garis keturunan Taisu lah yang akan bisa mengendalikan Void Guard Armor tersebut. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berpura-pura mengerutkan kening. Ia pun bergumam, ternyata memang seperti itu. Dan apakah harus benar-benar menggunakan garis keturunan? Jika begitu permasalahannya, maka ini benar-benar sungguh sangat disayangkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, senyum sinis muncul di wajah pria dari Taisu. Sosoknya akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan hanyalah bajingan di dunia tanpa tuan. Xiao Yan benar-benar ingin mendapatkan teknologi dari Taisu yang kuat. Itu hanyalah sebuah angan-angan, karena setelah kematianku hari ini, Void Guard Armor juga akan hancur dengan sendirinya dan menghilang jika tidak ada inangnya. Dengan begitu, maka Xiao Yan tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan Taisu. Xiao Yan terdiam dan perlahan-lahan segera mendekati pria tersebut. Pria ini sudah tidak lagi menjadi ancaman bagi Xiao Yan dan ia terlihat rileks. Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya bergumam, jika aku juga memiliki Void Guard Armor ini, apakah aku bisa menyatukan Void Guard Armor itu seperti sebelumnya? Pupil mata si pria tiba-tiba menyusut begitu ia mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya juga menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keheranan. Ia tentu saja tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan hanya ingin berbicara seperti itu dan belum berniat mengungkapkan klon Taisu. Xiao Yan berpikir bahwa ia masih harus menjaga kerahasiaannya. Jika informasi ini tersebar, maka hal tersebut justru malah akan mendatangkan bahaya bagi Xiao Yan. Jika pria dari Taisu ini mengetahuinya dan jika ia mengirimkan informasi sebelum ia mati, itu benar-benar akan menjadi malapetaka yang datang lebih cepat. Xiao Yan akhirnya mengalihkan topik perbincangan, ketika bertanya kepada si pria, apakah kamu masih ingin hidup? Si pria seketika memiliki tatapan yang rumit ketika menatap ke arah Xiao Yan. Namun, meskipun begitu, sosoknya masih berbicara dengan tegas menanggapi pertanyaan Xiao Yan. Sosoknya balik bertanya, apa yang saat ini kamu inginkan? Armor ini terhubung dengan hidupku dan bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu pasti akan diburu oleh Taisu. Xiao Yan mengabaikan si pria dan lanjut bertanya, apa yang kamu lakukan di alam sejati Xuan Yin? Apa yang sedang dunia Taisu rencanakan di alam sejati Xuan Yin? Pria Taisu itu pun sedikit terkejut mendengar pertanyaan dari Xiao Yan. Awalnya ia mengira bahwa Xiao Yan hanya menginginkan Void Guard Armor. Namun sekarang sepertinya Xiao Yan memiliki tujuan yang lebih rumit dari yang ia bayangkan. Si pria pun memutuskan untuk bungkam dan berkata bahwa ia tidak memiliki informasi apapun. Selain itu, apakah kalian yang merupakan para semut, pantas mengetahui apa yang dilakukan oleh Taisu? Xiao Yan sama sekali tidak marah dan tersenyum tipis mendengar ledekan si pria. Xiao Yan kembali lanjut bertanya, kapan mereka berencana menyerang dunia Sensi? Ketika pria tersebut mendengar kata Sensi, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan menatap ke arah Xiao Yan dengan semakin tajam.
sosoknya lanjut berkata, ternyata kamu tahu banyak hal. Xiao Yan masih tersenyum dan berkata bahwa ia sesungguhnya tidak tahu banyak, itulah mengapa aku saat ini bertanya kepadamu. Sebaiknya kamu memberitahu semuanya kepadaku. Pria itu menggertakkan giginya dan berkata bahwa ini semua adalah rahasia Taisu. Sampah seperti kamu benar-benar. Sebelum si pria bisa menyelesaikan kata-katanya, tinju Xiao Yan segera menghantam wajahnya, giginya patah dan mulutnya memuncratkan darah. Ekspresi kesakitan melonjak di wajahnya dengan si pria yang sedikit mundur. Tanpa perlindungan dari Void Guard Armor, si pria saat ini benar-benar terlihat sangat rentan. Si pria pun terbatuk berkali-kali sebelum akhirnya menyeringai sinis ke arah Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan segera berkata bahwa jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan mencari jiwamu. Si pria seketika memiliki tatapan yang semakin kejam di matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya lanjut menggertakkan gigi dan aura destruktif muncul di tubuhnya. Untuk menghindari pencarian jiwa dari Xiao Yan, si pria akan memilih langsung untuk menghancurkan dirinya sendiri. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan segera bertanya, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan diri sendiri? Jika begitu permasalahannya, maka kamu bisa melakukannya. Dan izinkan aku juga mencoba kekuatan pertahanan dari Void Guard Armor ini. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, klon dewa asli segera terpisah dari tubuh Xiao Yan. Sementara itu, klon Taisu diam-diam bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan berpikir, tampaknya ia tidak perlu lagi menyembunyikan klon Taisu ini. Akhirnya, setelah klon ini bergabung, Void Guard Armor terlihat memenuhi tubuh Xiao Yan. Tatapan tajam si pria berangsur-angsur menjadi semakin kuat. Dan ketika ia hendak menghancurkan dirinya, sosoknya melihat Xiao Yan yang berlumuran cairan hitam di seluruh tubuhnya. Si pria tanpa sadar melotot dan bergumam, ini adalah Void Guard Armor. Si pria benar-benar terkejut dan jiwanya terguncang. Ia menatap ke arah Void Guard Armor di tubuh Xiao Yan yang perlahan mengembun dengan penuh ketidakpercayaan. Si pria kembali bergumam. Si pria juga tidak bisa merasakan adanya aura Taisu dari tubuh Xiao Yan dan sosoknya tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah ilusi? Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan segera kembali meledek ke arah si pria dengan bertanya, apakah kamu tidak jadi menghancurkan diri? Sebaiknya kamu cepat melakukan penghancuran diri, karena aku ingin melihat apakah Void Guard Armor milikku akan menyatu dengan milikmu atau tidak. Pria dari Taisu seketika meraung dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan dan menggertakkan gigi. Meskipun sosoknya tahu bahwa Void Armor miliknya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Yan, tetapi saat ini ia ingin memastikan apakah Void Guard Armor milik Xiao Yan ini asli atau palsu. Si pria melesatkan tinjunya dan Void Guard Armor segera membungkus lengannya. Pada saat yang bersamaan, Xiao Yan juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh si pria. Dua tinju akhirnya bertabrakan satu sama lain dan benturan keras segera terjadi. Saat ini, kekuatan dari Void Guard Armor pria Taisu benar-benar telah habis. Ia tidak lagi memiliki kekuatan keabadian untuk bisa berhadapan dengan Xiao Yan. Sosoknya terlempar mundur dan benar-benar dirugikan. Seteguk besar darah juga keluar dari matanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan rumit. Si pria pun dipenuhi dengan ketakutan dan lanjut bertanya, siapakah sebenarnya sosok Xiao Yan? Sementara itu di sisi lain, sosok Xiao Yan segera mendekat dan kekuatan spiritual keabadian melonjak ke arah si pria. Xiao Yan, tanpa basa-basi, berniat untuk mencari jiwa dari si pria. Namun, begitu Xiao Yan mendekat, tiba-tiba mata Xiao Yan menyusut. Ketika jiwa Xiao Yan menembus, sosok pria Taisu itu tiba-tiba membengkak. Tampaknya si pria benar-benar seolah-olah telah dirangsang dan terpaksa untuk menghancurkan dirinya sendiri. Xiao Yan melesat mundur dengan kecepatan yang ekstrim dan ledakan seketika terjadi. Penghancuran diri benar-benar dilakukan oleh si pria. Void Guard Armor di tubuhnya juga seketika menjadi cairan yang tak terhitung jumlahnya bersamaan dengan ledakannya. Namun, cairan hitam itu benar-benar mengalir ke arah Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan yang terlempar mundur seketika langsung dipenuhi dengan Void Guard Armor yang bercampur. Kilatan cahaya melintas di mata Xiao Yan dan ia menyadari bahwa akhirnya armor ini bisa bergabung. Bersamaan dengan hal tersebut, saat ini muncul angka di lengan Xiao Yan yang bertuliskan 927. Xiao Yan tidak memperhatikan perubahan pada Void Guard Armor ini dan segera melihat sekeliling. Ia seolah-olah mencari sesuatu, dan setelah beberapa saat, Xiao Yan menunjukkan ekspresi kecewa. Xiao Yan bergumam, bagaimana mungkin tidak ada cincin penyimpanan? Saat ini, tidak jauh dari sana, Tai King, Yu King, dan Senju serta Yu Tuo memandang ke arah Xiao Yan dengan mata aneh. Mereka tidak tahu apa sesungguhnya yang sedang dicari oleh Xiao Yan. Namun,
begitu Yu Tuo memberitahu bahwa Xiao Yan sedang mencari cincin penyimpanan, mereka benar-benar sedikit terkejut. Khususnya Tai King dan Yu King saat ini benar-benar memiliki ekspresi yang sangat kompleks. Mereka sebelumnya bisa merasa bahwa Xiao Yan hanyalah dogat yang rentan. Namun, di tengah pertempuran sebelumnya, mereka memahami bahwa dogat ini hanyalah penyamaran bagi Xiao Yan. Dari benturan antara Xiao Yan dan pria Taisu pada saat itu, mereka benar-benar dikejutkan dengan kekuatan pukulan Xiao Yan. Terlebih lagi, Xiao Yan hanya menggunakan kekuatan fisik dan ini merupakan tubuh keabadian yang sangat langka. Hal inilah yang membuat mereka benar-benar tercengang. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan memutuskan untuk tidak mempelajari Void Guard Armor saat ini. Xiao Yan segera kembali menyegel klon Taisu ke dalam pagoda pemurnian. Xiao Yan mencoba untuk menggunakan sesedikit mungkin klon dari Taisu agar menghindari kecelakaan di masa depan. Xiao Yan masih belum banyak mengetahui mengenai informasi dari Void Guard Armor ini. Xiao Yan hanya bisa menghela napas sebelum akhirnya kembali melihat di sekitar. Akhirnya, Xiao Yan menemukan beberapa cincin penyimpanan. Cincin-cincin ini berasal dari 3 makhluk keabadian yang telah dilenyapkan oleh 2 prajurit Taisu. Xiao Yan pun bergumam, ini sungguh lumayan, dan aku akhirnya mendapatkan sesuatu. Namun, meskipun begitu, Xiao Yan saat ini masih terlihat kesal dan masih melihat ke sekitaran. Lanjut bergumam, mungkinkah cincin penyimpanan ini benar-benar hancur karena ledakan, atau mungkin Void Guard Armor itu sendiri bisa menampung semua item. Dengan begitu, maka mungkin itulah sebabnya mereka tidak menggunakan cincin penyimpanan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berpikir. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menghela napas dan hanya bisa tersenyum pahit. Xiao Yan, tanpa berbicara, segera kembali melesat menuju ke pohon seolah-olah tidak memedulikan semua orang. Xiao Yan juga mengabaikan Tai King dan Yu King. Namun, semakin Xiao Yan bertindak seperti ini, mereka menjadi semakin terkejut dan kegelisahan melonjak di wajah mereka. Sementara itu, untuk Senju, tampaknya ia tidak terlalu takut. Ia sepertinya sudah siap secara mental ketika ia memanggil kedua nama wanita tersebut. Sementara itu, Xiao Yan duduk bersila dan mengeluarkan pil energi. Energi iblis di tubuh Xiao Yan menjadi semakin kuat, dan jika ia tidak menekannya hingga batas tertentu, Xiao Yan benar-benar akan segera dikuasai oleh energi tersebut. Namun, meskipun begitu, Xiao Yan masih mengetahui batasnya dan saat ini masih memutuskan untuk menyerap energi iblis. Xiao Yan masih membutuhkan lebih dari 30 juta untuk menembus 600 juta ke dogat bintang 9. Xiao Yan pun menghela napas dan kembali fokus. Belasan pil segera kembali dimasukkan ke dalam tubuh Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, bintang-bintang origin Qi Xiao Yan mulai mengembun dengan sangat cepat. Mata keempat sosok juga saat ini menjadi semakin aneh ketika menatap ke arah Xiao Yan. Mereka saling memandang dan benar-benar bingung dengan identitas asli Xiao Yan. Mereka bertanya-tanya apakah Xiao Yan hanyalah seorang dogat ataukah benar-benar makhluk keabadian. Namun, jika Xiao Yan berada di tingkat keabadian, mengapa ia menyerap begitu banyak pil energi? Bersamaan dengan mereka yang tertegun, suara Xiao Yan akhirnya kembali terdengar di telinga semua orang. Xiao Yan berkata bahwa, kalian harus menghabisi siapapun yang mendekatiku. Kalian boleh membantai, tetapi kalian jangan menghancurkan cincin penyimpanan. Semua orang kembali saling memandang dan hanya bisa tersenyum pahit. Sementara itu, Xiao Yan duduk bersila dan berlatih untuk waktu yang lama. Aura yang kuat menyebar dari Xiao Yan dan aura ini benar-benar semakin melonjak. Waktu terus berlalu dan sekitar setengah bulan setelah memasuki tempat ini, setidaknya dari puluhan ribu orang yang memasuki tempat tersebut, tampaknya hanya tersisa setengahnya. Xiao Yan juga merasa semakin tenang dan benar-benar fokus pada peningkatan. Akhirnya, Xiao Yan berhasil menembus dogat bintang 9 tanpa kecelakaan apapun. Mungkin peningkatan kultivasi Xiao Yan ini masih agak dipaksakan, tetapi sumber energi dan origin Qi ini benar-benar membuat ia mampu capai level ini dalam waktu singkat. Selanjutnya, Xiao Yan hanya perlu meningkatkan kualitas pertempurannya sebelum akhirnya ia bisa menstabilkan kekuatannya. Namun, hanya saja, meski kekuatan Xiao Yan saat ini telah menembus, energi iblis yang berada di dalam tubuhnya semakin kuat. Jika tidak diatasi, kemungkinan besar hal tersebut akan mengikis kecerdasan spiritual Xiao Yan. Setidaknya, hal itulah yang terlihat dan dirasakan oleh orang luar. Alasan Xiao Yan berani menelan begitu banyak pil energi ini adalah karena ia menemukan bahwa meskipun mengandung energi iblis yang sangat kuat, energi iblis tersebut tampaknya tidak benar-benar langsung menghancurkan kecerdasan spiritual Xiao Yan. Hanya ada satu hal yang ia rasakan yang sangat kuat yang benar-benar memberikan dorongan kepadanya. Dorongan ini adalah dorongan untuk bertarung.
Xiao Yan benar-benar sangat ingin bertarung dan saat energi jahat menjadi semakin kuat, keinginan dari api jahat juga saat ini menjadi semakin kuat di bawah perut Xiao Yan. Ketika ia melihat permaisuri, ia benar-benar sangat sering merasa tidak bisa menahannya. Namun, Xiao Yan selalu bertekad di dalam hatinya dan selalu menekan keinginannya ini. Namun, meskipun begitu, jika Xiao Yan terus meminum pil energi ini, api jahat ini mungkin akan benar-benar melonjak dan pecah cepat atau lambat. Xiao Yan pun hanya bisa menghela napas dan kembali fokus pada proses peningkatan kekuatan. Setelah Xiao Yan menembus dogat bintang 9, tentu saja ia akan segera mengalami kesengsaraan dewa. Xiao Yan akhirnya kembali memasuki ruang kesengsaraan ilahi dan saat ini, sosok Jie seketika terdengar di kegelapan. Jie bertanya kepada Xiao Yan, apakah akhirnya kamu sampai di dogat bintang 9? Pengalaman apa yang saat ini ingin kamu dapatkan di kesengsaraan ilahi? Xiao Yan mencubit dagunya dan bertanya kepada dirinya sendiri, pengalaman macam apa yang ia butuhkan? Xiao Yan berpikir bahwa setiap kali ada bencana ilahi, maka Ji akan memberikan sesuatu kepadanya, ilusi yang terasa nyata yang membuat Xiao Yan memahami makna dari semuanya. Namun, sejauh mana ia bisa memahaminya, semua itu masih tergantung kepada kemampuan Xiao Yan sendiri. Ji telah mengajaknya untuk memahami zaman kuno. Ia juga mengizinkan Xiao Yan untuk melihat perang antar dunia. Xiao Yan telah diberikan banyak gambaran dan saat ini masih bingung. Namun, ketika memikirkan mengenai ini, Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Xiao Yan akhirnya bertanya kepada Ji, bolehkah aku mengalami apapun yang aku inginkan? Ji pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apapun yang terjadi sebelumnya, hal tersebut bukanlah permasalahan. Xiao Yan kembali menganggukkan kepalanya dan ingin bertanya kepada Ji. Saat ini ia teringat kembali kepada Sige dan yang lainnya di dalam pertempuran antara dunia. Xiao Yan merasakan bahwa pertempuran itu sangat nyata dan ingin tahu apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Xiao Yan pun bertanya, apakah semua yang terjadi di zaman kuno di kesengsaraan dewa adalah sebuah kepalsuan atau hal yang nyata? Ji saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa keberadaanmu memang benar, tetapi meskipun begitu, semua yang terjadi benar-benar memang terjadi di masa lalu. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan saat ini berpikir, bukankah jika aku bisa membantu mereka dan memenangkan perang, hal tersebut akan mengubah masa depan? Xiao Yan masih sedikit bingung dan memutuskan kembali bertanya kepada Ji. Xiao Yan lanjut bertanya, jika begitu permasalahannya, dan jika aku memang berada di perang tersebut, bukankah jika aku melakukan sesuatu yang sangat besar, hal tersebut akan berimbas di masa depan? Bukankah jika aku melakukan sesuatu di masa lalu, maka masa depan benar-benar tidak akan seperti sekarang? Menanggapi hal tersebut, Ji saat ini menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa, bahkan yang mulia yang merupakan makhluk terkuat di masa lalu, rentan terhadap aliran waktu yang sangat besar. Semua ini telah terjadi dan apapun yang kamu lakukan, semuanya akan tetap seperti ini, semuanya benar-benar akan memiliki akhir cerita yang akan tetap sama, tidak akan ada yang berubah karena apa yang kamu lakukan jika kamu merubahnya ke masa lalu. Xiao Yan akhirnya mengerucutkan bibirnya dan mengangguk, sementara Ji kembali bertanya, apakah kamu sudah memutuskan apa yang ingin kamu alami sekarang? Xiao Yan mencubit dagunya dan mengangguk sedikit sebelum akhirnya berkata, karena aku adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, izinkan aku merasakan perasaan menjadi Yang Mulia. Ji pun tersenyum lembut sebelum akhirnya segera berkata bahwa, tentu saja itu bisa dilakukan. Semuanya akan sesuai dengan keinginanmu dan mari kita memulainya. Setelah sosoknya berbicara, saat ini Xiao Yan juga segera berubah menjadi tampilan berjubah putih. Pemandangan di depan Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi lebih jelas dan pada saat yang bersamaan, banyak suara terdengar di telinga Xiao Yan. Suara ini benar-benar sangat memekakkan telinga dan mata Xiao Yan. Xiao Yan menatap ke sekeliling dan melihat ada banyak sosok di kehampaan yang luas. Banyak juga monster-monster aneh dan ganas yang berukuran sangat luar biasa besar yang menjerit, membuka mulutnya. Banyak percikan darah dan genangan darah yang mengambang di kehampaan. Banyak prajurit sensi yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh binatang buas. Xiao Yan akhirnya melangkah sedikit sebelum akhirnya kekuatan yang begitu kuat benar-benar melonjak dari tubuh Xiao Yan. Kekuatan ini bahkan di luar imajinasi Xiao Yan dan ia tidak pernah membayangkan kekuatan tersebut. Sesaat berikutnya, tubuh Xiao Yan segera melesat dan tampak seperti bintang jatuh. Ia bisa bepergian melalui seluruh kehampaan dan semua iblis dan monster aneh langsung dimusnahkan hanya dengan kekuatan tekanan tubuh Xiao Yan. Saat ini ia muncul di hadapan banyak monster besar dan benar-benar membantai mereka. Xiao Yan sama sekali tidak berhenti dan benar-benar melakukan pembantaian massal. Bersamaan dengan hal tersebut,
Saat ini sebuah suara seketika terdengar di samping Xiao Yan. Suara tersebut bertanya, mengapa Gu Zongsheng saat ini begitu lemah? Gu Zongsheng tidak menghabisi banyak monster seperti apa yang ia lakukan kali ini. Xiao Yan seketika menoleh menatap ke arah sosok bayangan hitam yang baru saja muncul. Sudut mulut pria ini terangkat dan senyuman ini benar-benar membuat Xiao Yan merasa familiar. Xiao Yan sedikit terkejut dan tanpa sadar bergumam, ini adalah dewa jahat. Dewa jahat pun tertawa dan berkata bahwa, akhirnya Gu Zongsheng mengakui bahwa ia adalah dewa jahat. Jika Gu Zongsheng saat ini memiliki nyali, maka Gu Zongsheng bisa bertarung denganku. Xiao Yan saat ini tersenyum pahit dan hanya terdiam memandang ke arah dewa jahat. Setelah banyak monster dihancurkan, hanya tersisa dua orang ini. Namun, bersamaan dengan hal tersebut, gambaran di hadapan Xiao Yan saat ini segera kembali. Semuanya lenyap dan kesengsaraan ilahi saat ini telah berakhir. Pengalaman tertinggi yang dialami oleh Xiao Yan saat ini juga ikut berakhir. Xiao Yan kembali datang ke kegelapan dan semuanya kembali normal. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan bergumam bahwa perasaan yang kuat ini memang membuat ketagihan. Menanggapi hal tersebut, Ji saat ini segera berkata bahwa kebahagiaan dan kesakitan hanya akan dipahami ketika kamu benar-benar mencapai hari itu. Xiao Yan mengangguk sedikit ketika ia mendengar apa yang dikatakan oleh Ji. Sementara itu, Ji saat ini tersenyum dan berkata kepadanya bahwa ia akan menantikan terobosan Xiao Yan menuju ke keabadian. Sosok Xiao Yan hanya bisa terdiam dan saat ini ia segera kembali ke tubuh aslinya. Begitu ia membuka matanya, Xiao Yan bisa kembali lagi merasakan tubuhnya. Pertama-tama yang dirasakan oleh Xiao Yan saat ini adalah keinginan yang kuat yang memenuhi jiwanya. Selain itu, begitu ia membuka matanya, menoleh, Xiao Yan melihat kaki panjang dan ramping yang mulus seperti batu giok. Untuk sesaat, Xiao Yan saat ini benar-benar tampak memiliki mata yang merah. Xiao Yan pun berdiri dan lengannya yang kuat segera melingkari pinggang sosok permaisuri. Xiao Yan saat ini memeluk permaisuri dan tampaknya benar-benar diselimuti oleh api jahat yang melonjak. Xiao Yan tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dirinya begitu melihat permaisuri. Permaisuri yang dipeluk oleh Xiao Yan juga saat ini pipinya seketika berubah merah. Matanya yang indah berbinar dan sosoknya tersenyum. Permaisuri pun lanjut bertanya, apakah suamiku yakin ingin bermain seru-seruan? Mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri, Xiao Yan pun tertegun dan kembali tersadar. Xiao Yan sedikit menoleh dan melihat adanya 4 sosok yang berdiri di samping permaisuri. Permaisuri lanjut berkata bahwa, jika kamu benar-benar ingin melakukannya, aku akan bisa menemanimu ke hutan. Xiao Yan pun terbatuk 2 kali dan berusaha untuk menjernihkan pikirannya. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan dari energi iblis ini berhasil mengambil sejenak kesadaran Xiao Yan. Xiao Yan menghela napas karena meskipun begitu, hal ini juga akhirnya memungkinkan Xiao Yan berhasil menembus ke dogat bintang 9. Basis origin Qi Xiao Yan saat ini telah mencapai total 600 juta. Dikombinasikan dengan lautan bintang ganda, maka jumlahnya akan bertotal 1,2 miliar. Xiao Yan merasa gembira sebelum akhirnya saat ini menatap ke arah sosok yang berada di sampingnya. Xiao Yan lanjut bertanya, apakah ada hasil panen yang kalian dapatkan? Yu Tuo telah mengetahui apa yang dimaksud oleh Xiao Yan dan segera melangkah maju. Yu Tuo merentangkan telapak tangannya dan memperlihatkan 2 cincin penyimpanan. Senju juga secara alami mengetahui apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Selain itu, ini juga adalah satu-satunya kesempatan untuk menyenangkan Xiao Yan. Jika Senju ingin bertahan hidup, maka semua ini tergantung apakah Xiao Yan akan memberikannya hidup atau tidak. Senju akhirnya melangkah maju dan merentangkan telapak tangannya kepada Xiao Yan. Ada 7 hingga 8 cincin penyimpanan dan Xiao Yan mengangguk. Ia mengambil semuanya dan merasa senang. Selama periode waktu Xiao Yan berlatih, banyak sosok yang menghampiri kelompok Xiao Yan. Sosok-sosok ini akhirnya dihancurkan oleh Senju dan Yu Tuo dan mereka mengumpulkan cincin tersebut untuk Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata kepada mereka bahwa, apa yang kalian lakukan bagus banget. Mendengar hal tersebut, Senju saat ini memiliki aura kebahagiaan di dalam hatinya dan berpikir, setidaknya ia masih memiliki secerca harapan. Sementara itu, melihat Xiao Yan yang tidak terburu-buru, Tai King dan Yu King saat ini tampak gelisah. Mereka tidak takut pada Xiao Yan, tetapi mereka benar-benar khawatir dengan keberadaan dari permaisuri. Mereka bahkan tidak berani menatap ke arah permaisuri dan hanya menundukkan kepala masing-masing. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan kepada mereka berdua. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan bergumam, ternyata aku telah mendapatkan 100 pil energi.
Xiao Yan terlihat berbinar-binar mendapatkan 100 pil energi yang akan bisa dikonsumsi oleh Xiao Yan. Selain itu, ada juga banyak pil origin Qi yang dibutuhkan oleh Xiao Yan dalam menghadapi pertempuran sensi. Banyak juga barang-barang lainnya seperti keterampilan bertarung, armor, senjata, dan bahan obat. Xiao Yan menyimpan semuanya karena berpikir bahwa kelak di masa depan, hal ini akan berguna. Xiao Yan akhirnya menghela napas setelah menyelesaikan semua ini sebelum akhirnya menoleh ke arah Tai King dan Yu King. Xiao Yan memanggil nama keduanya dan dua wanita itu seketika tertegun. Mereka akhirnya tersadar dan segera menanggapi perkataan Xiao Yan. Musik. Keduanya memandang ke arah Xiao Yan sementara ia mengangkat alisnya. Xiao Yan bertanya, apakah tujuan kedatangan kalian ke sini untuk mengundangku ke istana Dewa Pemburu? Kedua gadis ini pun tercengang begitu mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Xiao Yan ini. Sesaat kemudian, keduanya lanjut mengangguk perlahan. Xiao Yan tersenyum dan lanjut berkata bahwa, sebelumnya, seorang bernama Yan Wei telah mengundangku untuk pergi. Tetapi aku tidak mau pergi dan ia berencana menghabisiku. Oleh karena itu, aku saat ini ingin bertanya apakah kalian juga ingin melakukan hal yang sama dengan Yan Wei. Keduanya seketika tercengang sebelum akhirnya Yu King melangkah maju. Sosoknya berkata dengan hormat bahwa, tampaknya telah salah paham. Kami di sini untuk meminta maaf atas nama Yuan Wei. Kami ingin mengundang Tuan ke Istana Dewa Pemburu sebagai tamu atas perintah penguasa istana. Kami juga ingin meminta maaf atas kekerasan yang telah kami lakukan sebelumnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tersenyum sebelum akhirnya matanya menyipit. Xiao Yan lanjut berkata, sepertinya aku dan kalian benar-benar telah salah paham. Aku awalnya berpikir bahwa kalian menyelinap lebih dekat untuk menghabisiku. Tai King, dengan penuh ketakutan, segera berkata agar, Tuan saat ini jangan tersinggung. Kami benar-benar tidak berniat untuk melakukan hal tersebut dan ia berharap Tuan memaafkan kami. Xiao Yan kembali menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa, aku tentu tidak akan melakukan tersebut. Aku juga adalah orang yang menghargai perdamaian dan tidak ingin membunuh siapapun kecuali diperlukan. Tetapi, meskipun begitu, aku merasa bahwa kalian berdua menghinaku. Senyum di wajah kedua gadis itu pun tiba-tiba terhenti. Keduanya kembali menangkupkan tangannya sebelum akhirnya memutuskan untuk bersujud di hadapan Xiao Yan. Keduanya kembali meminta maaf. Tai King saat ini segera berkata bahwa, kami hanya mengikuti perintah kepala istana dan kami tidak dapat menghindarinya. Ia berharap Tuan saat ini mengampuni nyawa kami. Xiao Yan mengangguk dan berkata, karena kalian juga bertindak di bawah perintah, maka dengan begitu akan sangat mustahil bagi kalian berdua untuk pergi hari ini. Sekarang, jika kalian ingin bertahan hidup, maka aku sesungguhnya bisa memberi kalian kesempatan. Keduanya pun kembali menangkupkan tangannya dan bertanya, apakah itu? Xiao Yan memandang keduanya dengan serius dan berkata dengan lembut bahwa, kalian harus menyerahkan dulu esensi darah jiwa kalian. Mulai sekarang, kalian akan melayaniku sebagai tuan kalian. Keduanya kembali terdiam dan hanya bisa menundukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sesaat kemudian, Yu King segera berkata bahwa, kami bukan tidak mau memberikan esensi jiwa dan darah, hanya saja kami juga telah mengorbankan darah jiwa kami. Jika Tuan Istana mengetahuinya, kami tentu akan segera dimusnahkan. Xiao Yan menyipitkan matanya sebelum akhirnya ia bertanya, lalu bagaimana jika Tuan Istana kalian tidak mengetahuinya? Ekspresi Yu King sedikit berubah dan jelas ia telah menebak apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Yu King akhirnya langsung bertanya, sesungguhnya apa yang perlu kami lakukan bagi Tuan? Xiao Yan memandang Yu King dan tersenyum tipis sebelum akhirnya ekspresinya menjadi serius. Xiao Yan lanjut berkata bahwa, tentu saja kalian harus menghancurkan formasi. Kalian tentu tahu formasi Cirrus Cloud Changing Heaven dan kalian berdua pasti familiar dengan formasi tersebut. Keduanya seketika terkejut begitu mendengar apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Mereka saat ini hanya terdiam karena mereka juga menyumbangkan jiwa darah mereka ke dalam. Jika formasi ini dihancurkan, tentu saja mereka akan benar-benar ikut mati. Tampaknya tidak peduli mereka mengikuti pihak manapun, mereka berdua benar-benar akan berakhir dalam kematian. Sementara itu di sisi lain, Permaisuri saat ini tersenyum dan melangkah maju sebelum akhirnya berbicara kepada Xiao Yan. Permaisuri berkata bahwa, aku khawatir orang-orang ini tidak akan dapat memenuhi permintaan suamiku. Sejauh yang aku tahu, hidup mereka juga terhubung dengan formasi ini. Menghancurkan formasi, maka itu sama dengan mencari kematian. Xiao Yan seketika terkejut dan tanpa sadar bertanya, apakah memang ada hal yang seperti itu? Kedua gadis itu pun mengangguk dengan menyedihkan sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, ia pun bergumam bahwa, aku telah mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa Suci menyukai kecantikan dan bagaimana,
Sebelum Xiao Yan menyelesaikan kata-katanya, permaisuri mengangkat alisnya dan bertanya kepada Xiao Yan, "Dari manakah kamu mendengarnya?" Xiao Yan terbatuk 2 kali dan menunjukkan senyuman canggung. Xiao Yan juga saat ini segera menyadari bahwa sepertinya ide yang belum ia ungkapkan ini tidak masuk akal. Sementara itu di sisi lain, saat ini Tai King tersenyum pahit dan segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa, "Tuan Istana memiliki 3.000 wanita cantik, kami bahkan tidak bisa menentukan peringkat mana yang merupakan peringkat utama di antara mereka." Tai King tersenyum pahit dan dari penampilannya, ia tampaknya ingin disukai oleh Zuchi, tapi dari segi kecantikan tampaknya ia benar-benar tidak lulus sensor Zuchi. Sementara itu di sisi lain, permaisuri memandang ke arah Xiao Yan dan bertanya, "Apakah kamu juga memiliki 3.000 wanita cantik?" Xiao Yan seketika tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa, "Tentu saja aku tidak seperti itu." Permaisuri saat ini menyipitkan matanya dan kembali bertanya, "Jika termasuk denganku, maka total ada berapa wanita?" Xiao Yan saat ini berdehem dan segera mengalihkan pembicaraannya dan kembali fokus kepada kedua wanita di hadapannya. Xiao Yan dengan serius segera berkata, "Karena kalian tidak bisa menghancurkan formasi, maka kalian perlu mengontrol formasi. Aku ingin kalian memberiku semua mata formasi dari formasi langit ini." Keduanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Mereka saat ini sesungguhnya tidak mempercayai Xiao Yan karena setelah mata formasi ini terungkap, jika Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi, maka Xiao Yan tanpa ragu akan langsung menghancurkan formasi tersebut. Melihat keduanya yang terdiam dengan ekspresi tidak setuju, Xiao Yan saat ini menghela napas. Xiao Yan lanjut berkata, "Jika begitu permasalahannya, maka aku hanya bisa meminta kalian tinggal di sini karena tidak ada nilai gunanya, maka kalian tidak memiliki alasan lagi untuk hidup." Xiao Yan pun segera menoleh ke arah permaisuri dan berkata bahwa, "Aku akan bertarung terlebih dahulu, jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, maka Yaner bisa mengambil tindakan." Permaisuri saat ini menganggukkan kepalanya dan mendengar hal tersebut, kedua gadis ini sepertinya benar-benar tidak lagi memiliki ruang untuk berdiskusi. Jika mereka terus berbicara omong kosong, mungkin semuanya benar-benar akan menjadi jalan buntu. Keduanya akhirnya segera menyumbangkan esensi jiwa darah mereka bersama-sama ke arah Xiao Yan. Keduanya berkata bahwa, "Ini adalah esensi darah dan jiwa kami." Xiao Yan seketika melirik ke arah kedua wanita tersebut sebelum akhirnya mengambil esensi darah jiwa mereka. Xiao Yan lanjut menyerahkannya kepada permaisuri dan berkata agar Yaner menyimpannya untuk diamankan. Jika di masa depan mereka tidak setia, maka mereka akan langsung. Permaisuri saat ini menganggukkan kepalanya sementara Xiao Yan kembali menatap ke arah si wanita. Xiao Yan lanjut bertanya, "Di manakah klon dari Tuan Istana kalian?" Keduanya seketika saling memandang seolah-olah mereka tidak tahu mengenai apa yang dibicarakan oleh Xiao Yan. Keduanya tanpa sadar bertanya, "Apa yang dimaksud dengan cloning Tuan Istana? Sejujurnya kami tidak mengetahui tentang permasalahan ini." Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan ia berpikir, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui mengenai kedatangan dari klon milik Suci? Sementara itu, Yu Qing segera berkata bahwa, "Ini adalah pertama kalinya kami mendengar bahwa penguasa istana memiliki klon." Xiao Yan saat ini terus bertanya kepada keduanya, "Bukankah ia telah memerintahkan kalian untuk datang ke sini?" Keduanya saat ini terlihat sedikit merenung dan baru pada saat ini mereka menyadari sesuatu. Mereka telah menerima pesan dan perintah di sepanjang jalan melalui batu giok. Dengan mendapatkan pesan ini, tentu saja mereka berpikir bahwa Zuchi berada di sekitar mereka. Namun, bahkan mereka tidak menemukan keberadaan dari Zuchi. Xiao Yan saat ini menatap keduanya dan ia menyadari bahwa keduanya sama sekali tidak berbohong kepadanya. Xiao Yan akhirnya lanjut berkata bahwa, "Karena kalian semua mengikutiku dalam perjalanan ini, tujuan kalian tentu saja agar Zuchi bisa merasakan bahwa kalian dekat denganku. Aku akan bekerja sama dengan kalian dalam sebuah drama, tetapi kalian juga harus bekerja sama denganku." Keduanya pun seketika tampak getir mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Mereka saat ini berada di dalam dilema dan bertanya-tanya, haruskah mereka percaya kepada Zuchi atau Xiao Yan? Namun, meskipun begitu, setidaknya untuk saat ini, tampaknya permaisuri lebih mengancam daripada Zuchi. Meskipun mereka sebelumnya hanya mendengar rumor tentang permaisuri, tetapi mereka akhirnya merasakan perasaan yang tiada taraf dari pertempuran sebelumnya. Kedua wanita ini akhirnya hanya bisa mengangguk dan menyetujui perkataan dari Xiao Yan. Bersamaan dengan kelompok Xiao Yan yang berbincang-bincang, saat ini raungan di tanah menjadi semakin intens.
Apa yang dilihat oleh Xiao Yan saat ini adalah suara benturan di tanah seolah-olah ada benda raksasa yang merangkak ke atas. Beberapa saat kemudian, seluruh tanah mulai berguling dan semua pepohonan benar-benar hancur. Menara merah besar saat ini muncul dari bawah tanah, menjulang langsung ke langit, tepat di hadapan Xiao Yan dan yang lainnya. Permaisuri juga menyipitkan matanya dan bergumam bahwa, ini adalah menara pembunuhan. Menara ini juga merupakan salah satu harta yang paling berharga dari Raja Iblis Tianhe. Xiao Yan menyipitkan matanya dan ia saat ini ingin tahu apa yang dimaksud dengan menara pembunuhan ini. Xiao Yan saat ini hanya terdiam sebelum akhirnya kekuatan hisab seketika melonjak dari menara. Menara ini memancarkan energi iblis yang sangat kuat, dan seolah-olah baru saja dikeluarkan dari tubuh makhluk besar. Kabut yang lebih pekat juga saat ini benar-benar menyelimuti menara tersebut, akhirnya semua orang pun mereka tersedot ke dalam. Sampai akhirnya Xiao Yan pun tiba di sebuah ruangan yang sangat aneh. Lama setelah itu, suara berat menyambar dari sudut gelap. "Woi, Dogat, bintang 99 berani nyemplung ke menara gila ini, gak ngangka lo punya nyali sebesar piring nasi." Orang itu muncul dengan langkah yenggang, matanya menyipit menyilang pandangan, udara tiba-tiba jadi kaku, seolah ada arus listrik yang melintasi ruangan. Tapi Xiao cuma tersenyum sinis, bibirnya miring ke satu sisi. "Emang, kenapa lo bisa masuk sedangkan aku gak? Emang menara ini punya bapak lo ya?" Ucapan ganas itu langsung bikin pria itu marah menyala, matanya menyala merah, dia langsung meluncur menyergap Xiao dengan pukulan yang kecepatannya membisik, tapi Xiao yang pun muncul dengan senyum yang santai tapi menakutkan. Segera setelah itu, klon keabadian milik Xiao yang bergabung, penuh kekuatan yang menyengat, dua serangan bertemu dalam satu titik, boom, benturan kekuatan yang dahsyat mengguncang seluruh lantai menara. Debu terbang ke semua arah, pria itu langsung terpental ke dinding, badannya terasa pegal sampai tulang, matanya membelalak ketika pria yang awalnya dia remehkan sebagai Dogat bintang 9.